Bayangin, ada berapa miliar cewek di dunia ini. Dan dia terpilih salah satu dari miliaran cewek itu. Salah satu dari 100 cewek yang paling berpengaruh di dunia. Berarti dia sudah mengalahkan miliaran cewek-cewek yang lain tuh. Welcome to TV Aga Channel. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di TV Aga. Oke, kalau di konten yang lalu kan kita pernah ngebahas sedikit ya tentang Widi VOB, ya Widi Rahmawati sebetulnya namanya. Ya enggak. Nah, sekarang kita akan coba membahas sedikit tentang Firda Marsha Kurnia atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Marsha VOB. Oke. Nah, sebetulnya nama Marsha ini sebagai julukan aja nih, julukan dari teman-temannya Widi dan Siti, karena ya seorang Firda ini dianggap mirip dengan tokoh dongeng yang bernama Marsha ya, yang pakai kerudung merah itu kalau nggak salah. Nah, akhirnya melekatlah menjadi sebutan sebagai Marsha VOB. Nah, Marsha VOB sendiri lahir di Garut pada 27 Juni 2000. Berarti ya usianya sekarang udah 25 tahun ya kan. Nah, dia ini teman baiknya Siti nih, yang sang drummernya VOB juga. Nah, sejak di sekolah dasar malah mereka sudah berteman. Kemudian mereka melanjutkan ke sekolah MTS. Nama sekolahnya itu MTS Baqiyatul Sholihah. Wes, keren. Dan ketemulah di situ dengan Widi, ya kan? Nah, di MTS itu juga mereka membentuk band yang diberi nama VOB atau Voice of Bakitos. Nah, dan akhirnya VOB berubah nama menjadi Voice of Baceprot. Oke. Nah, di band itu Marsha sendiri dipercaya sebagai gitaris dan vokalis. Nah, keren nih Marsha nih. Kemudian Marsha belajar musik di situ, dan dia itu baru mengenal alat musik ya waktu membentuk band itu loh. Gila nggak? Awalnya nggak tahu sama sekali itu. Marsha nggak ngerti, bahkan dia baru mengenal kunci-kunci gitar itu ya pada saat membentuk band VOB itu. Bahwa gitar tuh ada kunci ini, ada grip dan sebagainya. Tadinya nol sekali Marsha nggak ngerti. Nah, dari dulu memang jiwa Marsha sudah pemberontak ya, rebel nih. Ya, itu jiwa pemberontak Marsha itu udah kelihatan deh dari sekolah di MTS dulu sampai ke SLTA juga. Wah, gila nih, ini anak ini emang satu nih. Dia berani menentang guru hanya gara-gara disuruh menyalin tulisan di papan tulis gitu ya, nyalin buku gitu. Marsha nolak. Ditanya sama guru, kenapa kamu menolak gitu kan? Marsha bilang, karena bagi dia kalau tidak mencantumkan nama penulisnya itu merupakan plagiatisme. Emang bener sih. Nggak salah itu. Atau waktu dia datang telat ya, kan rumahnya jauh dari sekolahan tuh. Buset deh, subuh-subuh kali dia berangkat sekolahnya juga. Tapi satu hari Marsha telat, lalu sama gurunya dihukum ya, disuruh lari-lari keliling lapangan. Waktu dia lagi dihukum gitu, tiba-tiba ada guru juga yang datang telat. Tapi yang nggak diapa-apain, namanya guru ya kan, masuk-masuk aja pintu gerbang gitu kali. Marsha protes lah di situ. Nah, kenapa guru itu nggak disuruh lari juga keliling lapangan, gitu kan? Wah, gila. Aduh, lucu sih, tapi bener. Kritis banget nih anak. Dan apa sih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang Marsha tuh mengkritisi sekolahan itu. Aduh, memang dia ini rebel habis ini. Makanya nggak heran lah kalau Marsha sering dipanggil ke ruang BK ya. BK itu bimbingan dan konseling ya. Tapi sang guru BK yang akrab disebut dengan Aba Erja itu justru menangkap
potensi lain nih dari si Marsha nih, si rebel ini ya kan. Dan akhirnya orang-orang yang bermasalah di sekolah dan sering keluar masuk ruang BK, dibikinilah grup. Mungkin ini buat pelarian kalau maksudnya gitu kali ya. Nah, dibikin grup teater tadinya untuk penyaluran. Ya, bagus nih grup BK-nya. Nah, akhirnya dibentuklah band VOB dari teater itu karena dipikir acting mereka nggak oke gitu, lebih cocok ke musik nih. Akhirnya dibikin VOB band ya. Anggotanya ya ada Marsha bersama teman-temannya yang lain, termasuk ada Widi dan Siti yang ya mereka juga sama-sama, kalau Sunda mah baong kali ya. Kalau Siti kan sering bolos sekolah itu. Aduh, konon katanya 1 minggu cuma 2 kali sekolahnya. Aduh, ampun deh. Ya gitulah. Yang bikin kita salut, walaupun agak sedikit membingungkan sebetulnya, ya kan? Mereka itu kan dari desa, ya satu. Kemudian latar belakang sekolahnya madrasah pula, ya MTS ya. Tapi mereka lebih memilih genre metal. Ini bingung nggak? Aduh, gila deh. Akhirnya Marsha dengan POB-nya ngefans banget nih sama Rage Against the Machine, kemudian System of a Down, bahkan Slipknot. Mereka ngefans coba dari madrasah di kampung di genre metal, ngefansnya sama band-band kayak begituan. Itu band-band sulit lagi itu. Ya kan? Aduh, gokil deh. Kemudian genre itulah yang mereka geluti ya dalam aliran musik mereka. Ini pegangan udah ini katanya cocok buat mereka gitu. Karena mungkin asik lah gitu ya. Dan hebatnya Marsha itu cepet banget bisa menguasai alat yang dia pegang itu, gitar itu. Nah, abis gitu dia juga nge-rap sambil main gitar, bayangin. Bahkan boleh dibilang deh melebihi banyak rapper top dunia karena dia bisa nge-rap sambil mainin lead gitar. Ini sih gokil. Lu bayangin deh, Tankian aja yang suka nge-rap juga ya kadang-kadang ya, itu idolanya mereka, padahal idolanya Marsha, idolanya VOB. Kalau nyanyi itu nggak megang alat ya. Kalau Marsha disikat lah sama dia, seperti lagu Ayo Ayo ya, itu kan ada rap yang cepet gitu ya. Tankian kan cuma nyanyi doang kan, yang ngiringin ya teman-temannya gitu. Kalau Marsha enggak, dengan rap cepet itu sambil pegang gitar. Gila memang orang satu ini. Aduh, terus lagi nih Jack De La Rosa, ya vokalisnya Rage Against the Machine, salah satu idolanya Marsha juga, idolanya VOB juga. Kalau nyanyi, kalau nge-rap kan nggak pegang alat dia fokus, ya kan? Tapi Marsha beda. Lagunya lagu RATM, tapi dia sambil pegang alat. Gila deh, gila pokoknya. Gokil. Dan banyak rapper band-band top dunia kalau nge-rap nggak pegang alat, ya kan? Karena gini loh, kalau nge-rap itu nggak gampang, itu butuh konsentrasi, butuh fokus gitu. Makanya banyak yang ya fokus ya nge-rap aja, nggak megang lain-lain gitu. Tapi Marsha bisa nge-rap sambil megang gitar, bukan cuma mainin rhythm, dia mainin lead gitar lo sambil nge-rap. Gila. Ini gokil emang ini anak ini. Otak kiri sama otak kanan kayaknya udah dibagi dua gitu. Yang satu konsentrasi nge-rap, satu lagi konsentrasi mainin gitar ya. Gila. Hebatnya lagi Marsha, dalam tempo 3 tahun saja Marsha dan VOB-nya sudah diinterview media-media mancanegara seperti The Guardian, New York Times, kemudian BBC, dan jadi bahan perbincangan media-media di seluruh dunia waktu itu. Gokil itu.
Nah, lagu ciptaannya yang berjudul The Enemy of Earth Is You itu langsung viral. Nah, gitu juga lagu covernya Guerrilla Radio ya dari RATM. Gila memang. Dan setiap wawancara Marsha selalu menjadi pembicara utama. Nah, kan makanya posisinya suka di tengah tuh. Nah, di kiri kanannya ada Siti, ada Widi gitu. Kadang dibantu juga bicaranya dengan teman-temannya gitu. Memang ini Marsha ini kaya literasi nih. Karena emang dia ini hobinya baca. Nah, di VOB ini Marsha memang menjadi sebagai leadernya ya. Sebagai emaknya ya, yang ngasuh dua anak ini nih, anak Siti dan Widi nih. Dan keberaniannya dalam mengungkapkan unek-unek itu luar biasa itu. Sekalipun dalam bentuk lirik lagu tentu saja. Ya denger aja deh lagu-lagunya VOB, liriknya gokil semua, berani semua. Gak ada tuh lirik ya cinta-cinta, mesra-mesra gitu. Gak main mereka. Yang ada ungkapan kegelisahan atau unek-unek dia melihat keadaan yang ya boleh dibilang lagi tidak baik-baik saja gitu. Dan dia berani menentang stereotip dan norma gender, bahkan agama dalam lirik-lirik lagunya. Gila, emang berani nih. Dia memperjuangkan kesetaraan gender dan mengkritik budaya patriarki. Waduh, makanya pada tahun 2024 Marsha terpilih sebagai 100 wanita inspiratif dan paling berpengaruh di dunia. Itu versi BBC loh, jangan main-main. Nggak kaleng-kaleng gitu. Atau yang lebih dikenal dengan 100 Women BBC. Bayangin, ini gila coy. Ada berapa miliar cewek di dunia ini, dan dia terpilih salah satu dari miliaran cewek itu, salah satu dari 100 cewek yang paling berpengaruh di dunia. Berarti dia sudah mengalahkan miliaran cewek-cewek yang lain tuh, ya kan? Ini kan gokil, nggak main-main ini. Inilah kehebatan Marsha nih. Dan hebatnya lagi dia kalau di atas panggung nih suka memainkan skill, bukannya di panggung-panggung kaleng-kaleng, tapi panggung-panggung besar coy. Panggung-panggung besar di berbagai negara di dunia ini. Misalnya di Australia, ya kan, benuanya Asia juga, Eropa sampai ke benua Amerika. Kalau di Eropa saja, Marsha bareng VOB-nya tentu ya, sudah unjuk skill di Belgia, Belanda, Prancis, Swiss, Ceko, ya kan, Denmark, bahkan di Jerman, di acara metal terbesar dunia, namanya Wacken Open Air, udah pada tahu ya mungkin ya. Nah di acara itu kan band cewek dari Indonesia baru Marsha dan VOB-nya yang pernah tampil. Kalau yang cowok-cowok udah banyak lah ya. Hebat-hebat juga memang band metal kita ini. Banyak udah tampil di Wacken Open Air gitu kan ya. Ini kan gila nih. Yang tampil di acara itu kan band-band metal pilihan semua ya kan. Ini cewek loh dipilih loh, gila. Dan semua band metal di dunia nih mimpi pingin main di Wacken Open Air. Nah di acara itu ditayangin juga tuh, ada websitenya tuh atau situsnya Wacken Open Air mungkin ya, yang namanya Magenta Musik. Nah di situs itu dipilih band-band yang paling digemari, oke, paling favorit penonton lah. Nah semula kan ada di posisi pertama itu Slipknot tuh, itu bertahan tuh beberapa minggu, tapi tanpa diduga VOB menggeser posisi Slipknot. Gila kan? Dan mereka juga bertahan beberapa minggu sebagai band paling digemari selama acara Wacken Open Air itu ya. Gokil. Nah, ini lagi nih di Inggris. Marsha juga pernah unjuk skill di acara paling terkenal di dunia, namanya Glastonbury Festival. Ya tentu saja dengan VOB-nya ya.
Ini lebih gokil lagi nih. Seluruh dunia tahu deh Glastonbury. Yang tampil di situ banyak musisi-musisi, bukan ngetop lagi, udah legend, banyak banget, ya kan? Bahkan di acara ini band dari Indonesia itu mau band cewek kek, mau band cowok kek, belum pernah ada yang diundang untuk tampil, coy. Gila kan? Dan baru Marsha dan VOB-nya yang pertama kali band Indonesia dan satu-satunya sampai saat ini ya yang diundang tampil di acara Glastonbury Festival ini. Ini kan namanya udah pecahin rekor musik Indonesia, ya kan? Ya kalau di Asia, Marsha dan VOB-nya juga pernah tampil di Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Taiwan, dan Thailand gitu kan. Nah tentu saja ya Marsha ya berikut grupnya ya, VOB-nya ya. Kemudian di Amerika juga Marsha pernah unjuk skill bareng VOB-nya tentu saja, yaitu di Chicago, Los Angeles, New York, Boston, dan Washington DC. Dan sambutannya luar biasa, keren banget. Gila deh Marsha nih emang, salut. Oke, itulah sekilas tentang Firda Marsha Kurnia atau yang lebih kita kenal dengan Marsha VOB. Ya sebetulnya masih banyak sih yang bisa dibahas mengenai Marsha ini. Bisa 2 hari 2 malam kali nggak selesai-selesai ya kan. Oke, gini aja deh, kalau ada yang mau tambahin tentang Marsha VOB ini silahkan tulis di kolom komentar ya, kita berbagi informasi aja, oke? Oke, terima kasih banyak sudah menyimak sampai habis. Jangan lupa di subscribe, kemudian like, share, and comment. Yang udah subscribe semoga dipanjangkan umurnya, sehat terus ya. Kemudian dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala sesuatunya dalam hidupnya. Amin. 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 Sahabat yang baik adalah mereka yang bisa mengisi kekuranganmu, bukan yang mengisi kekosonganmu. Khalil Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.